Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Bersyukur alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dan berselawat kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dengan ucapan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Para sahabatku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah di kesempatan hari ini kita berjumpa lagi di dalam keadaan sehat walafiat. Semoga saja kebahagiaan dan kesehatan dan keselamatan menyertai kita semua, amin ya rabbal alamin. Pada pembahasan kali ini saya akan mencoba untuk membahas masalah babul akikah, bab akikah, yang mana referensi ini saya mengambil dari kitab Fathul Qorib Al-Mujib. Namun sebelumnya, bagi teman-teman yang baru menemukan channel ini, alangkah baiknya tolong di-subscribe terlebih dahulu dan jangan lupa aktifkan notifikasi loncengnya untuk mendapatkan video baru dari channel ini. Seperti apa kontennya? Yuk ikutin saya terus sampai selesai supaya tidak gagal paham. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun, fasal fi bayani ahkamil aqiqati, di dalam menerangkan hukum-hukum akikah. Sebagaimana yang diceritakan dari Siti Aisyah, diriwayatkan dari Siti Aisyah radhiyallahu anha, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam amarahum ayyuqah anil gulami syatani mukafiatani wa anil jariyati syatun, rawahu Tirmidzi wa sahhahu. Rasulullah memerintahkan kepada para sahabatnya untuk menyembelih 2 ekor kambing yang telah cukup umur untuk anak laki-laki dan memerintahkan menyembelih 1 ekor kambing untuk anak perempuan. Apa yang disebut dengan akikah? Waya, dan itu yang dinamakan akikah lughatan secara lughah, ismun, yaitu nama, li sya'rih, untuk rambut, ala ra'sil mauludih, yang berada di kepala anak yang baru dilahirkan. Jadi yang dinamakan akikah secara lughah yaitu suatu nama rambut yang berada di kepala anak yang baru dilahirkan, itu menurut lughah. Wa syar'an, dan secara syara, ma, yaitu perkara, sayadkuruh, yang akan menjelaskan hu kepada itu ma al musannifu, siapa itu musannif, biqaulihi, dengan perkataan musannif. Secara syara yaitu adalah sesuatu yang akan dijelaskan dengan musannif dengan perkataannya. Bagaimana dengan hukum akikah tersebut? Wal aqiqatuh, dan utawi akikah, alal mauludi, terhadap anak yang baru dilahirkan, mustahabatun, ini disunahkan. Jadi hukum akikah terhadap anak bayi yang baru dilahirkan yaitu hukumnya sunnah muakkad, seperti itu. Wa fassara, dan menafsiri al-musannifu, siapa musannif, al-aqiqatah, kepada aqiqah, biqaulihi, dengan perkataan beliau,
Dan musannif menafsiri akikah dengan perkataannya, apa itu akikah? Wahia, dan utawi itu akikah, ad-dzabihatu, yaitu hewan yang disembelih, anil mauludi, dari anak yang baru dilahirkan, yauma syabi'i, di hari ketujuh maulud, ay yauma wiladatihi, yakni di hari lahirnya maulud. Jadi akikah itu adalah binatang yang disembelih pada bayi yang dilahirkan pada hari yang ketujuh. Sunnah akikah itu disembelih pada hari yang ketujuh. Wajib sabu, dan dianggap yaumul wiladati, apa itu hari yang dilahirkan, minas sab'i, dari 7 hari, walau matah, dan jika meninggal, al mauludu, siapa itu anak yang dilahirkan, qabla sabi'i, sebelum 7 hari, fala tafutuh, maka tidak hilang apa itu akikah, bita'khiri, dengan mengakhirkan, ba'dahu, setelah 7 hari. Jadi hari saat kelahirannya termasuk dalam hitungan 7 hari tersebut. Kesunahan tetap berlaku walaupun bayi yang dilahirkan itu meninggal dunia sebelum hari yang ketujuh. Misalkan ada anak bayi meninggal sebelum 7 hari, maka di 7 hari itu disunahkan kalau mampu diakikahi, seperti itu. Para sahabatku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, fa in tu'akhkharat, maka jika ditunda apa itu akikah, lil bulughi, sampai balik, saqata, maka gugur, hukmuha, apa itu hukum akikah, fi haqqil akih, di dalam haknya orang yang mengakikahi. Jika akikah itu ditunda hingga anak tersebut dewasa, sampai hingga anak tersebut balik, maka hukum akikah itu gugur bagi orang yang melakukan akikah dari anaknya. Jadi kalau anak itu sudah balik, maka kewajiban akikah dari orang tua itu, kesunatan akikah dari orang tua itu sudah gugur. Terus bagaimana dengan hukum anak tersebut yang belum balik, belum diakikahi oleh orang tua? Sebelum balik dia belum diakikahi oleh orang tuanya. Bagaimana dengan anak tersebut setelah dewasa, setelah balik? Amma wah, adapun itu anak, famukhayyarun, maka itu diberi pilihan, fil akih, di dalam akikah, an nafsihi, dari dirinya anak, wat tarkih, dan meninggalkan. Sedangkan bagi anak itu sendiri yang belum diakikahi oleh orang tuanya sebelum balik, maka anak tersebut setelah balik itu diberi pilihan. Pilihannya itu bisa melakukan akikah untuk dirinya ataupun tidak melakukan akikah bagi dirinya, itu boleh-boleh saja. Terus berapa kambing akikah dari anak laki-laki atau dari anak perempuan? Wayudbahu, dan disembelih, anil gulami, dari anak laki-laki, syatani, apa itu 2 kambing. Wayudbahu, dan disembelih, anil jariyati, dari anak perempuan, syatun, apa itu 1 kambing. Jadi kalau anaknya itu laki-laki, maka diakikahi 2 kambing. Kalau anaknya itu perempuan, maka diakikahi 1 kambing saja. Disunahkan menyembelih 2 ekor kambing sebagai akikah dari anak laki-laki dan 1 ekor kambing dari anak
perempuan, misalkan kalau orang tuanya itu mampu. Terus sekarang berapa akikah bagi anak yang hunsa? Terus misalnya melahirkan anak yang hunsa, punya anak yang wandu, yang punya alat kelamin laki-laki dan perempuan, terus berapakah akikahnya? Qala, menuturkan ba'duhum, siapa itu sebagian ulama menuturkan, ammal hunsa, adapun utawi anak yang hunsa, yang wandu, fayuhtamalu, maka dimungkinkan, ilhaquhu, apa itu samanya itu hunsa, bil gulami, dengan anak laki-laki, au bil jariyati, atau dengan anak perempuan. Adapun anak hunsa, maka ya masih ihtimal, dimungkinkan disamakan dengan anak laki-laki atau bisa disamakan dengan anak perempuan. Kalau lebih dominan alat kelamin laki-lakinya, maka dihukumi laki-laki. Kalau lebih dominan ke alat kelamin perempuan, maka dihukumi perempuan. Jadi akikahnya sama dengan laki-laki atau sama dengan perempuan, tergantung dominannya. Wa ta'addadu, dan berlipat ganda al-aqiqatu, apa itu aqiqah, bi ta'addudil auladi, dengan berlipat gandanya beberapa anak. Aqiqah itu menjadi berlipat ganda karena berlipat gandanya anak selagi orang tua itu mampu. Jadi bagi orang tua, hal ini yang perlu diperhatikan tentang hukum akikah. Para sahabatku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sekarang untuk siapa daging akikah tersebut? Misalnya sudah menyembelih akikah, untuk siapa dagingnya itu? Wa yud'imu, dan memberi makanan al-aqu, siapa itu orang yang mengakikah, berakikah, minal aqiqati, dari akikah, al-fuqara'ah, kepada beberapa fuqara, wal masakinah, dan beberapa orang miskin. Bagi orang yang melaksanakan akikah, maka harus memberi makan orang-orang fakir dan memberi makan orang-orang miskin. Pokoknya carilah orang-orang ini di tetangga Anda, jangan sampai terlupakan. Cari saja tetangga-tetangga yang fakir, yang miskin di sekitar Anda, itu yang berhak diberi dagingnya. Terus daging akikah itu dimasak seperti apa? Fayudbahu, maka dimasak, maka memasak siapa itu orang kepada itu akikah, bihulwin, dengan bumbu manis, wayahdi, dan menghaturkan hadiah siapa itu orang, minha, dari itu akikah, lil fuqara'i, kepada orang-orang fakir, wal masakini, dan orang-orang miskin. Dan daging akikah tersebut dibumbui manis, seperti dimasak krengsengan dan lain-lain, pokoknya berbumbu manis, dan diberikan kepada orang-orang miskin dan diberikan kepada orang-orang fakir di sekitar Anda. Wala yataiduh, dan tidak menjadikan siapa itu orang kepada itu akikah dakwatan, kepada undangan, dan hendaknya orang tersebut tidak menjadikan akikah itu sebagai acara undangan menurut kitab ini. Aula yusaru, atau tidak dipecahkan apa itu tulangnya akikah, dan hendaknya tulang-tulang dari akikah tersebut tidak dipecahkan. Wa'lam, dan ketahuilah, anna sinnal aqiqati, sesungguhnya umurnya akikah, wa salamatiha, dan keselamatan akikah, min aibin, dari celah, yang kusuh, yang mengurangi apa itu kecelahan, lahmal, kepada daging si akikah.
Dan perlu diketahui sesungguhnya usia binatang akikah tersebut, artinya akikahnya itu tidak cacat yang bisa mengurangi dagingnya. Jadi akikah itu kalau membeli akikah, cari akikah yang tidak cacat, yang tidak kurus, yang tidak pincang, yang tidak buta, seperti itu. Selanjutnya wal aglah, dan memakan minha dari atau akikah, wa tasadduqu, dan mensedekahkan bi ba'dihha kepada sebagian akikah. Orang yang berakikah itu atau orang yang diakikah itu boleh makan dari dagingnya, dan sedekahkanlah sebagian disedekahkan, artinya boleh sebagian boleh dimakan, sebagian boleh disedekahkan kepada fakir miskin. Wamtina'i bai'ha, dan mencegah dan kecegahnya menjual akikah, dan tidak boleh menjual dari akikah tersebut. Misalnya dagingnya ada sisanya, itu tidak boleh dijualnya. Wa ta'ayyunha, dan ketentuan akikah an-nadrih, yang nadar. Hukmuha, yaitu utawi hukumnya nadar, alama terhadap bab sabaqah, yang berlalu apa itu ma fil udhiyati, di dalam bab kurban. Dan akikah tersebut menjadi wajib kalau bernadar. Misalnya Anda itu bernadar mau akikah, bernadar akikah, misalnya anaknya sakit, kalau anak saya ini sudah sembuh, saya nadar untuk akikah. Maka kalau bernadar seperti itu, hukumnya nadar itu adalah, hukumnya akikah itu menjadi wajib. Sebagaimana hukumnya yang sudah dijelaskan di dalam permasalahan binatang kurban yang telah berlalu. Terus sekarang bagaimana dengan hukum anak yang baru dilahirkan? Para sahabatku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, wa yusannuh, dan disunnahkan ayyu'adzana, apa itu harus diadani, fi udhunil mauludih, apa itu di dalam telinganya anak yang dilahirkan, al-yumna, yang kanan, hina yuladu, ketika dilahirkan, siapa itu maulud. Jadi anak yang baru lahir itu disunnahkan diadani di telinga bagian kanan ketika lahir. Misalnya istrinya lahir, maka anak itu disunnahkan diadani, maka telinga anak yang kanan itu sunat diadani. Wa yuqimuh, dan beriqamah, siapa itu orang, fi udhunihi, di telinganya maulud, al yusra, yang kiri, dan telinga bagian kiri dari anak yang dilahirkan itu diiqamah, yang kanan diadani, yang kiri diiqamai, seperti itu. Terus selanjutnya wa ayyuhannaka, dan harus dihanat al mauluduh, siapa itu anak yang baru dilahirkan, bitamrin, dengan menggunakan kurma kering. Dan disunahkan anak yang baru lahir itu disunahkan dihanat atau dicetaki dengan kurma kering. Terus bagaimana caranya menghanat? Fayad ma'uh, maka mengunyah siapa itu orang, wayadliku, dan mengolesi siapa itu orang, bihi, dengan itu kurma kering, hanakahu, kepada langit-langit maulud, dakhila famihi, yang berada di dalam mulutnya maulud. Caranya menghanat kurma tersebut, kurma kering tersebut dikunyah sampai lembut. Kemudian setelah lembut dioleskan ke langit-langit bagian dalam mulut bayi tersebut. Misalnya kalau sudah lembut kurmanya itu dioleskan ke langit-langit dalam mulut bayi tersebut. Apa tujuannya? Lianzilah, harus
supaya harus diam minhu dari itu famihi syai'un apa itu sesuatu ila jaufihi kepada perutnya maulud. Agar apa? Agar ada sebagian dari kurma tersebut yang masuk ke dalam mulutnya bayi tersebut. Jadi jangan lupa kalau anaknya baru lahir itu diadani di telinga bagian kanan dan di iqamah di telinga bagian kiri, dan dihanak dengan kurma kering seperti mengunyah kurma kering sampai lembut, baru diolaskan ke langit-langit dalam mulut bayi tersebut. Seperti itu namanya menghanak. Terus sekarang bagaimana kalau tidak ada kurma yang kering itu misalnya tidak ada. Wa illam yujad, maka jika tidak ditemukan tamrun apa itu kurma kering, faradbun, maka memakai dengan kurma basah. Misalkan kurma yang untuk hanak itu tidak ada kurma yang kering, adanya cuman kurma yang basah, maka cukup memakai kurma yang basah saja. Kalau kurma yang basah itu juga tidak ada, wa illa, dan jika tidak, fasyai'un, maka sesuatu khuluwun yang manis. Kalau kurma kering tidak ada, kurma yang basah tidak ada, yang dibuat hanak itu cukup dengan hal-hal yang manis. Hal yang manis seperti apa? Seperti gula, kayak dikunyah dulu, baru dioleskan ke dalam mulut, diletakkan di langit-langit si bayi tersebut. Kalau tidak ada kurma, kalau tidak ada kurma kering, kalau tidak ada kurma basah, cukup diolesi dengan yang manis-manis saja. Terus kapan sunnahnya memberi nama kepada bayi tersebut? Wa ayyusamma, dan harus diberi nama al-mauludu, siapa itu anak yang dilahirkan, yauma syabi'i wiladatihi, di hari ketujuh lahirnya bayi. Dan sunnah memberi nama bayi tersebut disunahkan di hari yang ketujuh. Wa tajuzu, dan boleh tasmiyatu apa itu memberi nama maulud qabla sabi'i, sebelum 7 hari, wa ba'dahu, dan sesudah 7 hari. Dan boleh memberi nama si bayi tersebut, boleh diberi nama sebelum 7 hari, boleh diberi nama sehabis 7 hari. Terus bagaimana hukumnya kalau ada anak bayi baru lahir lalu meninggal? Lau matah, jika meninggal al-mauludu, siapa itu anak yang dilahirkan qabla sabi'i, sebelum 7 hari, sunnah, maka disunahkan tasmiyatuhu apa memberi nama maulud. Jika anak yang baru dilahirkan itu sebelum 7 hari itu meninggal, maka ya sunnah diberi nama, yang penting nama tersebut yang bernuansa Islami. Jangan sampai memberi nama yang tidak Islami, seperti itu. Para sahabatku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, itu saja dari saya, semoga bermanfaat, dan apabila ada pemahaman atau makna-makna yang kurang pas, saya pribadi mohon maaf yang sebesar-besarnya. Dan apabila konten ini sangat bermanfaat, silahkan di like, comment, share, and subscribe, dan dibagikan kepada teman-teman yang lain supaya mendapat manfaatnya juga. Dan doa terbaik dari saya, semoga Allah mengampuni dosa-dosa kita, semoga Allah memberkahi umur kita, semoga Allah menjaga iman kita, dan semoga kita dijadikan orang yang husnul khotimah. Amin ya rabbal alamin. Harapan dari saya, kalau ada kritik dan saran silahkan ditulis di kolom komentar yang sudah tersedia. Insya Allah semua apa yang kita lakukan akan kembali kepada dirinya sendiri. Wal afu minkum, wabillahi wa taufiq wal hidayah, wal ridha wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.